Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelum melakukan sholat Jumat, kita bedah beberapa soal dulu dan akan terus kami buat sebelum hari besok ya. Jadi kita terus menambah wawasan kita. Soal yang pertama, lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Contoh, lembaga, aduh, ini sudah ada jawabannya ini. Lembaga legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD. Merupakan pengertian dari, ya jawabannya sudah ada di soalnya, yaitu lembaga legislatif. Mohon maaf, oke. Ya, bonus-bonus ini. Ya, lembaga legislatif itu bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Jadi nanti disahkan oleh presiden. Yang membuat siapa? Ya MPR, DPR, DPD ini. Oke, ini namanya lembaga legislatif ya, legislatif. Legislatif itu yang membuat atau merumuskan. Kita ingat-ingat. Soal selanjutnya, berikut ini yang merupakan contoh bentuk ancaman non-militer adalah ancaman non-militer. A. Gerakan separatis. B. Pengaruh gaya hidup kebarat-baratan. C. Aksi teror dari jaringan internasional ataukah D. Spionase. Jadi kalau A. Gerakan separatis ini, separatis itu kan gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kalau aksi teror jelas, kalau spionase itu tindakan untuk memata-matai. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah pengaruh gaya hidup kebarat-baratan. Nah, ini contoh ancaman non militer yaitu pengaruh hidup barat-baratan, tidak mencintai budaya sendiri ya, tidak menggunakan produk dalam negeri ya. Jadi lebih menggunakan produk dari luar negeri ya, brand-brand yang terkenal dari luar negeri itu contoh ancaman non militer. Oke, selanjutnya, nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya. Jadi, sebuah rasa, baik dari internal maupun eksternal. Nasionalisme secara umum merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan harus dimiliki oleh setiap warga negara. Namun, pada saat ini banyak ditemukan fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme ya. Kita bisa melihat bagaimana anak muda sekarang ya. Hal ini disebabkan oleh apa? Apakah A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan, atau B. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik, ataukah C. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman, ataukah D. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Heroisme itu sosok yang heroik ya, heroik sebagai panutan mereka. Nah, mana jawaban yang paling tepat? Maka jawaban yang paling tepat adalah B ya. Jadi nasionalisme itu hanya dipandang sebagai perjuangan secara fisik ya, secara fisik saja. Padahal bukan hanya secara fisik, tapi secara pengertian, kesadaran dan lain-lain. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini. Ketika kita melihat suatu perbuatan yang mencerminkan ketidakadilan, maka kewajiban kita sebagai ASN yang moderat adalah A. Lebih baik diam saja. Nah, ini diam saja ini. Apakah B. Bersikap masa bodoh dan tidak mau mencampuri urusan orang lain? Wah, ini. Ataukah C. Terlebih dulu berusaha mencegah atau melarangnya? Ataukah D. Langsung melaporkan kepada pihak berwajib? Jadi, ketika melihat suatu ketidakadilan ya, ketika itu masih dalam hal bukan ranah tindak pidana atau ya tindak pidana kekerasan dan ya misalkan ada pembunuhan, ketidakadilan sampai ada pembunuhan dan lain-lain, maka hal tersebut langkah yang pertama adalah terlebih dahulu untuk berusaha mencegah atau melarangnya kalau kita mampu, kalau kita memungkinkan, kalau hal tersebut tidak membahayakan diri kita sendiri ya. Namun apabila hal tersebut lebih membahayakan diri kita sendiri, maka kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi dalam mengatasi masalah itu jangan lupa kita harus memikirkan diri kita sendiri. Artinya diri kita sendiri itu bukan kok egois, namun memikirkan keselamatan diri kita sendiri dulu ya. Nah, nanti ketika kita membela keadilan, jangan-jangan kita yang mati lah itu. Oke. Beda lagi dengan bela negara, misalkan ada peperangan ya.
kita sebagai warga Indonesia wajib perang karena ada suatu yang harus dibela. Nah, itu tidak apa-apa karena itu termasuk eh, pengabdian kita terhadap negara. Oke, selanjutnya Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal berapa? Nah, Bela Negara 1 Juni, 19 Desember, 22 Oktober, 17 Agustus. 1 Juni Hari Pancasila, 19 Desember Hari Bela Negara, 22 Oktober Hari Santri Nasional, 17 Agustus Hari Kemerdekaan. Jawaban yang paling tepat adalah berarti B ya. B. Ini dilandasi karena agresi militer dua Belanda dan dicetuskan oleh Presiden ke-6. Siapa? Yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oke. Selanjutnya, baik buruknya perilaku seseorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari aspek apa? Kan eh, pedomannya itu diatur dengan kode etik kemarin ya. Kalau baik buruknya itu bisa dilihat dari aspek A. Etika dan perilaku, B. Integritas dan komitmen, C. Prestasi dan integritas, D. Kinerja dan komitmen. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Integritas dan komitmen. Nah, penyelenggara negara sebagai komponen utama penyelenggaraan negara dapat dilihat baik buruknya perilaku melalui dua indikator, yaitu integritas dari dalam diri internal ya, dan komitmen yaitu eksternal dalam penyelenggaraan negara. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kekuasaan peradilan untuk menjaga undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya supaya benar-benar ditaati, yaitu dengan konsekuensi menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum atau undang-undang serta memberikan keputusan dengan adil terhadap sengketa-sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan. Merupakan fungsi lembaga A. Yudikatif, C. Eksekutif, B. Eksekutif, C. Legislatif, D. Peradilan agama. Kita sudah belajar tadi di depan kalau legislatif itu yang membuat atau merancang undang-undang ya. Undang-undang seperti DPR, MPR, DPD itu. Kalau ini yang memutuskan sebuah sengketa-sengketa sipil ya, kemudian ini menjatuhkan sanksi seperti itu, maka ini adalah lembaga. Jawaban yang paling tepat yudikatif. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Yudikatif ya, yudikatif itu terkait dengan sanksi, gitu aja enaknya. Legislatif membuat. Nah, kemudian ini, lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini kekuasaan dipegang oleh kepala pemerintahan yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri. Apa ya namanya? Kabinet. Merupakan pengertian dari A. Yudikatif, eksekutif, legislatif, D. Peradilan agama. Ini yang jelas berarti adalah melaksanakan berarti eksekutif. B ya, yudikatif tadi yang menjaga nanti memberikan sanksi ya, menyelesaikan konflik dengan adil. Kemudian legislatif membuat, setelah dibuat nanti dilaksanakan oleh eksekutifnya, yaitu ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit ya yang bisa kita pelajari. Tidak apa-apa sedikit-sedikit. Nanti kita tambah lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua dalam keadaan sehat karena besok kita sudah menghadapi ujian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.